Shalom, selamat pagi. Waktu yang indah buat kita semua yang Tuhan berikan untuk kita dapat membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih banyak untuk hari yang luar biasa ini. Tuhan mempertemukan kami dalam suatu media ini, menandakan bahwa jarak tidak menjadi masalah. Dan biarlah kiranya firman dan perenungan tetap tersampaikan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kami renungkan ini dapat menjadi berkat tersendiri bagi kami. Dan biarlah kiranya Bapa, Tuhan sucikan dan ampunilah selalu dosa kami, agar supaya kami layak menerima setiap berkat melalui firman Tuhan ini, sehingga firman ini dapat juga kami bagi kepada orang lain. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada saat ini kita akan membacakan sebagian firman Tuhan, dan yang menjadi pokok perenungan kita pada saat ini terdapat dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Namun kita hanya akan membaca pada ayatnya yang ke-14 dan 15. Berbunyi demikian. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini, saya mengambil perenungan ketika Tuhan datang terlambat. Kita menyangka jika kita mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, maka hidup kita akan lepas dari segala masalah. Namun kenyataannya, orang yang dikasihi oleh Tuhan juga tidak luput dari segala masalah, persoalan, bahkan segala pergumulan. Ketika Lazarus meninggal, melalui firman Tuhan ini, Yesus tidak langsung pergi, namun dia memutuskan untuk tinggal 2 hari. Baru setelah itu dia menemui Lazarus. Hal ini lantas menimbulkan suatu pertanyaan, yaitu mengapa Yesus tinggal 2 hari? Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang timbul lainnya, bahwa mengapa Yesus sengaja datang terlambat? Mengapa Tuhan memperlambat dirinya? Dan bisakah Tuhan datang terlambat? Terkadang Tuhan tidak bekerja dengan cepat, bahkan seolah-olah memperlambat dirinya. 3 pikiran yang dapat kita pegang dan dapat menolong kita ketika kita merasa Tuhan seolah datang terlambat di dalam kehidupan kita. 1. Percaya Tuhan masih pegang kendali dan tidak lepas tangan. Ketika Anda dalam musim menunggu, dalam hidup Anda, percayalah bahwa waktu yang Anda buang itu tidak akan sia-sia. Dan setiap penundaan yang terjadi bukan berarti itu menjadi suatu penolakan dari Tuhan. Dan hanya karena Tuhan belum melakukan sesuatu di dalam hidup Anda, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak akan melakukan sesuatu di dalam hidup Anda. Dan yang kedua, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Jika Tuhan langsung menjawab doa Maria dan Marta pada saat itu, Tuhan tidak punya kesempatan untuk melampaui harapan mereka. Jika hari ini mungkin Tuhan belum menjawab doa kita, walaupun kita sudah berpikir bahwa doa kita sudah yang paling terbaik,
itu artinya Tuhan punya rencana jauh lebih baik. Dan ketiga, percaya Tuhan ingin mengerjakan sesuatu di dalam diri kita sebelum melakukan sesuatu bagi kita. Jadi dia mempunyai keinginan untuk mengerjakan sebelum dia melakukan sesuatu di dalam diri kita. Ketika dalam masa menunggu, seringkali kita berpikir bahwa hidup kita atau waktu kita akan terbuang seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, Tuhan sedang bekerja. Melalui apa? Melalui kesabaran. Melalui sebagaimana kita percaya akan setiap doa dan pergumulan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Krisis, masalah, dan pergumulan kita bukanlah akhir dari segalanya. Karena pada kenyataannya Tuhan hidup. Oleh sebab itu, Tuhan mengajak bahwa tetap percaya. Masalah utama manusia bukanlah ekonomi ataupun wabah, tetapi maut atau kematian secara fisik. Ketika Yesus meninggal dan bangkit pada hari yang ketiga, secara tidak langsung Ia sedang memproklamasikan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Dia hidup dan masih ada hari esok, masih ada harapan, masih ada pertolongan, dan masih ada solusi. So, jangan terburu-buru mencurigai Tuhan. Percaya bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari rencana kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.